Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Anggraini dari jurusan Teknik Informatika, kelas TI 2019B, NIM 19051204069. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan simulasi jaringan komputer dengan studi kasus jaringan kantor UK, di mana kantor UK itu adalah kantor yang berada di lingkungan saya. Nah, ini adalah rancang bangun jaringan di kantor UK. Yang pertama, deskripsi tentang instansi studi kasus kantor UK sendiri. Nah, sebuah kantor biasanya kan membutuhkan suatu sistem jaringan komputer untuk mengoperasikan pada tiap-tiap ruangannya. Nah, di kantor UK ini sendiri merupakan suatu kantor umum yang sederhana, terletak di pojokan Surabaya. Nah, di mana di sini pasti ada klien serta ruangan-ruangannya. Nantinya, klien ini membutuhkan jaringan yang dapat digunakan untuk saling berkomunikasi dari satu PC ke PC lainnya atau dari device satu ke device lainnya. Setidaknya, antar komputer dapat saling mengirim pesan menggunakan email dan juga mengirimkan file atau mengunduh file dari server. Klien tersebut juga menginginkan bahwa setidaknya setiap ruangan ada akses point yang dapat dihubungkan secara nirkabel. Sedangkan untuk kebutuhan berselancar di internet, klien menginginkan agar setiap device dapat terhubung ke web server. Nah, ini adalah desain jaringan atau skema jaringan yang sudah saya buat di Cisco Packet Tracer, di mana jaringan yang dibuat untuk kantor UK ini merupakan jaringan komputer yang masing-masing device-nya pada jaringan ini dapat saling berkomunikasi. Nah, di sini terdapat 3 ruangan di kantor UK ini. Yang pertama yaitu ini ruang untuk ketua, kemudian ini ruang tamu untuk menerima tamu, serta ruangan karyawan. Nah, jaringan ini hanya menggunakan satu router yang mana menghubungkan ketiga ruangan serta server dan device yang ada. Yang pertama, yaitu menyambung ke arah ruangan karyawan, di mana terdapat satu switch yang menghubungkan 7 PC karyawan. Dalam masing-masing PC sudah terdapat IP address dan default gateway, di mana nantinya bisa mudah terhubung antara karyawan satu dan karyawan lainnya. Kemudian yang kedua, menyambung ke ruang ketua, di mana terdapat satu DHCP server, satu access point, satu smartphone, dan satu laptop pribadi. Itu digunakan agar ketua bisa terhubung dengan mudah pada jaringan yang ada di kantor UK tersebut, dan di sini ada dilindungi dengan password WPA2PSK. Kemudian yang ketiga, menyambung ke ruang tamu yang memiliki sama seperti ruang ketua. Di sini juga agar tamu dengan mudah pada jaringan yang ada pada kantor UK tersebut dapat terhubung maksudnya. Kemudian ada pula router yang menyambung ke server-server yang dihubungkan oleh satu switch. Nah, di sini terdapat 4 buah server, yaitu DNS server, mail server, FTP server, dan web server. Kemudian di sini juga sudah saya terangkan IP-IP-nya, yaitu untuk IP ruang tamu, untuk smartphone. Ini ruang ketua. Bisa dilihat sendiri di sini IP-nya dengan 69 adalah NIM saya. Ini sudah saya tentukan. Kemudian ini adalah langkah percobaan dan pengujiannya. Nah, skenario yang pertama yaitu sebelumnya kita akan mempraktekkan langkah-langkah ini langsung ke Cisco Packet Tracer saja. Nah, langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, ini adalah skema jaringan yang sudah saya buat tentang kantor UK. Di sini terdapat DNS server, FTP server, mail server, dan web server dengan router dan yang menghubungkan ke akses point 1 dan akses point 2, di mana itu adalah ruang ketua dan ruang tamu untuk karyawan. Untuk karyawan sendiri ada ini di paling kanan sendiri. Ini ruang tamu, ini ruang ketua. Setelah itu kita akan ke PC 1, kemudian IP-nya di sini sudah saya buat IP-nya sendiri, yaitu ini PC 2, yaitu kelanjutan dari IP
PC pertama yaitu yang berurutan subnet mask, default gateway, dan DNS servernya itu sama. PC 3 kita buka satu persatu. Ini IP address-nya 131, kemudian PC 4 IP address-nya 132, lalu PC 5 133, kemudian ini 134, lalu yang terakhir PC 7 135 dengan subnet mask, default gateway, dan DNS server dari PC 1 ke PC 7 sama semua. Nah, setelah mengecek IP, memberi IP, kita close. Setelah itu kita ke DHCP server terlebih dahulu. Kemudian kita klik fast Ethernet 0. Nah, di sini saya juga sudah mengisi IP address dan subnet mask pada DHCP server ini, yaitu 192.168.69.1. Kemudian kita ke service, kita ke menu DHCP. Nah, di sini kita tuliskan default gateway-nya tadi 192.168.69.62, DNS servernya 16.16.69.16. Nah, untuk start IP address-nya kita mulai dari 0. Nah, untuk subnet mask-nya 192, maksimum number-nya 60, jangan lupa kita save. Nah, ini kan kita mengatur agar smartphone dan laptopnya bisa otomatis terisi IP. Langsung saja kita lihat di access point 1 port. Nah, ini kita ketikkan ruang ketua. Di sini saya sudah membuatnya. Kemudian kita berikan authentication WPA2PSK dengan password 123456778. Lalu setelah itu kita close. Kemudian ke smartphone, kita ke wireless. Lalu di sini kita isi SSID-nya yaitu ruang ketua dengan password 123456778. Kemudian di sini ini awalnya kan statik. Saya klik di DHCP. Karena sudah saya setting, maka IP address dan subnet mask-nya akan muncul sendiri. Seperti ini, 192.168.69.2. Kemudian untuk laptop sama, kita ke config, kemudian ke wireless. Setelah itu untuk SSID-nya sama, kita isikan ruang ketua dan passwordnya 123456778. Kemudian IP configuration-nya kita pilih DHCP. Setelah itu IP address-nya akan terisi sendiri, yaitu 192.168.69.3. Setelah itu kita ke DHCP yang ruang tamu. Di sini juga saya akan memberikan otomatis IP di sini. Di sini IP address DHCP1 adalah 192.168.69.65 dengan subnet mask 192. Kemudian jangan lupa kita on kan. Setelah itu kita ke menu DHCP. Di sini default gateway-nya tadi 192.168.69.126. Kemudian DNS servernya 16.16.69.16 dan start IP address di sini saya klik 65 dan subnet mask-nya diakhiri dengan 192. Dengan maksimum number 50 dan jangan lupa kita save. Setelah itu kita close, kita ke access point port 1. Nah, di sini kita ketikkan ruang tamu, kemudian authentication-nya kita disable saja, tidak perlu password untuk ruang tamu. Setelah itu kita close, kita klik smartphone di ruang tamu, setelah itu kita ke wireless. Lalu kita ketikkan SSID-nya yaitu ruang tamu, authentication-nya disable, dan menunya IP configuration-nya kita langsung klik DHCP. Setelah itu akan langsung muncul IP address dan subnet mask-nya sendiri dimulai dari 66. Kemudian ini akan IP address-nya diakhiri dengan 67. Di sini sudah tertera IP configuration-nya langsung di DHCP. Kita klik ke wireless. Kemudian ini
sama ruang tamu disable dan IP configuration-nya di HCP. Kemudian langsung muncul IP address-nya yaitu 69.67 dengan akhirannya. Lalu setelah kita mengecek, kita ke router. Setelah itu kita ke fast Ethernet 0, di mana fast Ethernet 0 ini menyambung ke ruang ketua. Jadi IP address-nya di sini diisi 192.168.69.62. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.192. Nah, setelah itu jangan lupa di-on-kan. Kemudian kita ke fast Ethernet 1, di mana ini menyambung ke ruang yang ada di ruang tamu dengan IP address 192.168.69.126. Kemudian fast Ethernet 6, yaitu dia menyambung ke server, 4 server yang ada di atasnya ini dengan IP address diakhiri 190 dengan subnet max 192. Kemudian kita ke fast Ethernet 7, di mana dia menyambung ke ruang karyawan dengan IP address 16.16.69.15. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian kita close. Oh ya, untuk RIP-nya kita isikan ini, yaitu network address yang akan menghubungkan di router nanti. Jangan lupa kita add yang akan kita cek. Kemudian setelah itu kita akan mencoba. Oh ya, ini belum di. Nah, ini untuk DNS servernya, IP-nya adalah 16.16.69.16. Kemudian subnet max berakhiran 0 dan default gateway-nya 16.16.69.15. Kemudian kita ke DNS. Setelah itu di sini saya sudah menambahkan sebanyak 6 research record. Jangan lupa di-on-kan. Di sini saya menambahkan ftp.uk.com dengan address 16.16.69.17 dengan tipe A record. Kemudian ada juga mail.uk.com dengan tipe A record juga dengan address 16.16.69.18. Kemudian untuk uk.com addressnya 16.16.69.19. Kemudian ada www.ftp.uk.com. Nah, tipenya CNAME, dia hostname-nya dari ftp.uk.com. Kemudian ada www.mail.uk.com dengan tipe CNAME dari hostname-nya mailuk.com. Setelah itu dia ada www.uk.com, CNAME dari hostname uk.com. Jangan lupa di-on-kan. Setelah itu kita close. Kemudian kita pindah ke FTP server. Kita klik. Nah, IP configuration dari FTP server yaitu 16.16.69.17. Nah, subnet mask-nya berakhiran 0, kemudian default gateway-nya 16.16.69.15. Setelah itu kita ke menu FTP. Nah, di sini saya sudah mencoba memasukkan username dan password yaitu UKA. Kemudian untuk write, read, delete, rename, dan list kita centang semua. Kemudian kita save. Setelah itu kita close. Kemudian kita ke menu mail server, konfigurasinya, IP configuration-nya dengan IP address mail server adalah 16.16.69.18 dengan subnet mask berakhiran 0 dan default gateway-nya sama 16.16.69.15 dan DNS servernya 16.16.69.15. Di sini kita membuat sebuah domain name yaitu mailuk.com. Setelah kita set, kita akan memasukkan user, yaitu kita akan membuat 2 user, yaitu user yang pertama UK1 dengan password UK1 dan user yang kedua dengan password UK2. Kemudian kita on kan, jangan lupa. Setelah itu kita close.
Kemudian kita ke web server. Di sini kita ketikkan, kita klik HTTP. Oh iya, untuk IP-nya web server sendiri adalah 16.16.69.16 dengan subnet mask akhiran 0, dan default gateway sama 16.16.69.15 dengan DNS server 16.16.69.16. Nah, di sini kita klik HTTP, kemudian untuk indeks ini kita edit. Nah, setelah itu di sini saya sudah menambahkan sebuah output yang akan muncul nantinya saat kita searching URL atau IP di web browser nanti. Di sini saya sudah menambahkan kantor UK, kantornya bertempat di mana, nomor telepon, dan di sini kita tambahkan lagi nomor faxnya. Kita tambahkan output apa yang keluar nantinya. Nah, setelah itu kita save. Yes. Nah, setelah tersave kita close. Nah, setelah sudah tersetting semuanya, kita akan mencoba melakukan ping dari device ke device yang lainnya. Kita klik PC1, kemudian di command prompt di sini kita ketikkan ping dengan IP address DNS server 16.16.69.16, kemudian kita tunggu reply-nya. Jadi di sini kita akan melihat apakah PC1 ini sudah tersambung ke DNS server, FTP server, mail server, dan web server. Ini untuk IP address FTP server. Ping FTP server sudah mereply, berarti sudah terhubung, sudah tersambung, terkonek. Kemudian kita ping lagi untuk IP address mail server, yaitu 16.16.69.18. Kita tunggu, sudah mereplay, berarti juga sudah tersambung. Kemudian yang terakhir kita ping web server 16.16.69.19. Nah, setelah sudah mereplay semua, kemudian DNS server, FTP server, mail server, web server kita close. Kemudian kita coba di laptop, kita lakukan hal yang sama. Kita ketikkan command prompt, kemudian kita ping apakah laptop ini tersambung ke DNS server, yaitu IP DNS server 16.16.69.16. Nah, ini sudah mereplay, berarti sudah tersambung. Kemudian kita lakukan lagi ping ke FTP server 16.69.17. Kita tunggu. Nah, sudah mereplay, berarti sudah tersambung. Kemudian kita ping lagi, yaitu mail servernya 16.16.69.18. Setelah itu kita tunggu. Nah, sudah mereplay, berarti sudah tersambung ke mail server. Lalu selanjutnya kita ke web server, sambungkan ke web server, ping 16.16.69.19, kemudian kita tunggu. Setelah itu sudah tersambung juga laptop ini ke 4 server sudah ada, berarti berhasil. Kita close. Setelah sudah mencoba di ruang karyawan, ruang tamu, kita coba di ruang ketua. Kita klik smartphone, lalu ping
DNS server 1.16.16.69.16. Setelah itu kita tunggu. Nah, setelah sudah mereplay, kemudian kita lanjutkan menyambungkan, kita ping FTP server, yaitu ketik ping 16.16.69.17. Setelah itu, nah sudah mereplay, berarti sudah tersambung. Kemudian kita ping IP address mail server, yaitu 16.16.69.18. Setelah itu kita tunggu mereplay. Setelah sudah, berarti sudah berhasil, sudah tersambung. Kemudian kita akan melakukan sambungan ping ke web server dengan mengetikkan ping IP address web server, yaitu 16.16.69.19. Kemudian sudah mereplay, berarti sudah berhasil, lalu kita close. Nah, setelah sudah mencoba tersambung semua ke server yang ada, kita klik web server, kita klik DNS server, kemudian kita ke DNS. Di sini kita akan mencoba mencoba apa yang sudah kita lakukan di DNS server tadi. Dan di sini dengan kita di PC 5, kita coba di PC 5, terus kita ketikkan di URL-nya yaitu 16.16.69.19. Kemudian setelah mereplay seperti ini berarti sudah berhasil. Kita coba di PC yang lain, yaitu di sini kita ketikkan URL 16.16.69.18, di mana tadi adalah mail. Nah, di sini sudah mereplay, muncul tampilan seperti yang sudah kita buat tadi, berarti sudah berhasil. Kemudian kita coba sekali lagi di web browser PC 7, kita klik web browser. Setelah itu sudah kita ketikkan 16.16.69.17, kita go. Nah, sudah muncul tampilan output kantor UK tadi, berarti di PC sudah berhasil, sudah terkonek. Kemudian kita coba di laptop. Nah, di sini web browser, kemudian di URL-nya kita ketikkan IP-nya 16.16.69.19. Nah, ini sudah berhasil, kita ganti. Nah, ini juga sudah berhasil di laptop. Kemudian kita coba lagi yang ada di smartphone. Kita klik web browser lagi, kemudian di URL-nya sama seperti yang tadi, kita ketikkan IP address-nya. Nah, sudah muncul output yang sama. Nah, sudah selesai. Nah, agar tidak perlu mengingat alamat IP dari sebuah website, maka kita dapat mendaftarkan IP website tersebut ke DNS server agar dapat dikonversi menjadi URL. Dengan demikian akan lebih mudah diingat. Nah, ini kan IP address-nya. Kita coba ketikkan ini URL-nya, yaitu .com tadi. Kita coba di PC 1. Kemudian kita kembali ke web browser, lalu setelah itu kita ketikkan uk.com. Nah, setelah muncul output seperti ini berarti sudah berhasil. Kemudian kita coba yang lain, yaitu kita coba di PC 5. Untuk URL-nya kita ketikkan ftp.uk.com. Nah, sudah muncul kantor UK. Kemudian kita coba yang mail.uk.com. Setelah itu sudah muncul juga, berarti sudah berhasil. Kemudian kita coba di PC 3.
kita ketikkan www.uka.com. Setelah muncul outputnya berarti sudah berhasil. Kemudian di laptop juga kita coba mengetikkan URL. Kita ketikkan uka.com. Setelah itu kita close. Maaf ada kesalahan. Kita pindah dulu ke smartphone. Setelah itu di URL-nya kita ketikkan www.uka.com. Setelah itu selesai, muncul output yang sama. Kemudian kita coba lagi, kita coba dulu biar agar tidak error. Kita coba di laptop. Setelah itu kita ketikkan URL-nya yaitu ftp.uka.com. Kemudian kita go. Setelah muncul output berarti sudah berhasil. Kita ganti dengan mail.uka.com. Nah, sudah muncul output yang sama. Setelah itu kita ganti www.uka.com. Nah, setelah sudah muncul output yang sudah kita buat, kita close. Lalu setelah itu kita akan ke menu FTP server, lalu kita ketik FTP. Setelah itu di sini kita kan sudah menambahkan username UK dan password UK. Nah, kita akan mencoba memunculkan di sini. Kita ketikkan kita akan membuat file sederhana terlebih dahulu. Di sini kita buat pesan, yaitu ini adalah kantor UK. Kemudian kita klik file. Setelah itu save dengan nama filenya yaitu uk.txt. Setelah tersimpan kita close. Nah, setelah kita membuat file sederhana tadi, coba kita lihat di command prompt-nya apakah muncul. Nah, caranya kita ketikkan di command prompt yaitu setelah kita ketik dir, kemudian di situ sudah tertera uk.txt, yaitu file sederhana yang sudah kita buat. Nah, setelah membuat itu, kita akan mengetikkan FTP dengan IP address 16.16.69.17. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul, kita masukkan username yang sudah kita buat, yaitu UKA dengan password UKA juga. Setelah itu muncul tampilan yang berbeda, yaitu yang awalnya tadi C berubah menjadi FTP. Setelah itu kita ketikkan put uk.txt. Nah, setelah itu sudah mereplay seperti ini, berarti dia sudah berhasil. Percobaan yang kita lakukan sudah berhasil. Kemudian kita coba di device yang lain. Kita klik PC 4, misalnya bisa di PC yang lain. Kemudian kita ketikkan hal yang sama, yaitu dir. Setelah itu, setelah muncul file sederhana tadi yaitu uk.txt, kita ketikkan FTP, kemudian IP-nya yaitu 16.16.69.17. Setelah itu akan muncul seperti tadi. Kemudian kita tinggal ketikkan username-nya yaitu UKA dan password-nya yaitu UKA. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengetikkan di FTP itu, kita ketikkan get
uk.txt. Nah, setelah itu, setelah mereplay seperti ini, berarti percobaan yang kita lakukan sudah berhasil. Nah, setelah itu kita ke sini, user, ke email. Kita akan mencoba melakukan mail server, kita mengetes mail servernya. Nah, di mail server ini kita kan sudah membuat dua user, yaitu UK1 dan UK2, di mana UK1 adalah UK1 adalah PC 4. Kita klik PC 4. Nah, setelah itu ini kan masih FTP, kita quit dulu. Di sini kita coba ketikkan nslookup. Karena ini mail server, jadi mail.uk.com. Nah, setelah muncul seperti ini, maka sudah berhasil. Nah, setelah itu kita coba lagi di device yang lainnya. Kita akan mempraktekkan kita akan mempraktekkan mail server kan tadi. Nah, di sini saya sudah mengisikan sudah menentukan bahwa untuk user 2, yaitu UK2, itu adalah PC 4. Di sini kita klik PC 4, email, kemudian untuk configure mail di sini kita isikan seperti ini, your name UK2, email address uk2.mail.com, kemudian ini di sini uk2@mail.uk.com, uk2@mail.uk.com. Nah, setelah itu ini usernya UK2, kemudian UK2. Nah, di sini kita akan mencoba setelah ini sudah kita save terlebih dahulu. Nah, di sini lalu kita akan mencoba mengirimkan pesan dari UK2 ini atau PC 4 user UK2, kemudian mengirim email ke UK1, yaitu user 1, di mana user 1 di sini adalah laptop. Nah, setelah itu kita ketikkan to uk1@mail.uk.com dengan subjek selamat pagi. Nah, di sini selamat pagi, kita ketikkan pesannya. Ini adalah kantor UK, kemudian kita send. Nah, setelah terkirim kita kita ke laptop. Nah, di laptop kita lihat, kita klik laptop. Setelah itu kita ke receive. Nah, di sini sudah ada, dia sudah menerima pesan dari UK user 2 tadi. Nah, ini selamat pagi, ini dari kantor UK. Kemudian kita akan mereplay di sini, di replay, kemudian kita ketikkan selamat pagi. Ada yang bisa dibantu, misalnya ini bisa sesuai dengan keperluan, kemudian kita send. Nah, untuk mengecek apakah itu sudah terkirim, kita klik PC 4, kemudian kita ke email, lalu kita ke receive. Nah, di sini sudah ada subjeknya, yaitu receive-an dari selamat pagi. Nah, ini balasannya yaitu selamat pagi,
ini dari kantor UK tadi yang kita dikirimkan, kemudian balasannya adalah semangat pagi, ada yang bisa dibantu. Nah, ini berarti pesan dari user 2 tadi sudah bisa dibalas oleh user 1. Nah, sekian simulasi jaringan kantor sederhana UK ini dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahan kata tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.